Penduduk yang besar akan sangat berpotensial untuk menjadi daya dukung pembangunan ke masa depan. Tetapi jumlah penduduk yang besar apabila tidak dibarengi dengan kompetensi, keterampilan yang memadai akan menjadi masalah besar bagi daerah itu sendiri. Untuk Kabupaten Kelungkung yang mana kita sadari dari sensus tahun 2023 itu ada pengangguran sebesar 1.600-an orang yang tentunya menjadi salah satu fokus perhatian kita ke depan. Nah, kemudian dalam sensus tahun 2024 terjadi penurunan terhadap pengangguran di Kabupaten Kelungkung sebesar 1.500 orang. Nah, tentu jumlah ini bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi yang paling penting adalah di manakah penduduk kita yang menganggur ini. Nah, inilah kita perlu ada suatu database yang jelas mengenai by name by address daripada penduduk kita yang menganggur. Karena selama ini kita memakai data ini dari data Badan Pusat Statistik. Nah, tentu kita harus mempertajam lagi dengan mengkolaborasikan data sosial ekonomi yang ada, misalnya DTKS atau DTSEN, kemudian juga dari SIAK, kemudian untuk data pekerja migran dan sebagainya dari Susenas. Nah, ini perlu adanya sinkronisasi data yang valid untuk perencanaan pembangunan kita ke depannya, terutama untuk mengatasi pengangguran. Nah, tentunya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kelungkung sangat berharap bisa dan memiliki database yang jelas tentang pengangguran itu sendiri. Di samping juga kita memfokuskan pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang ekstrim dan termasuk juga memfasilitasi difabel kita yang mempunyai kelayakan untuk bisa bekerja, dan tentunya program-program kemiskinan ini menjadi tanggung jawab juga Disnaker dan juga dinas-dinas lain. Tentu kita berharap ada kolaborasi ke depannya. Nah, untuk itu dengan adanya permasalahan ini tentu kita mulai melakukan inovasi-inovasi, mengadakan semacam diskusi di internal kami di Disnaker dan menyiapkan inovasi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan menerapkan aplikasi Ayo Kerja. Aplikasi Ayo Kerja ini kita berharap adanya suatu kolaborasi penyampaian informasi baik dari pemberi kerja maupun pencari kerja. Nah, dalam konteks inilah kita ingin memberikan kejelasan bagaimana prosedur kerja itu sendiri dan bagaimana juga penempatannya dan bagaimana pengembangan karir mereka ke depannya. Tentu dengan adanya aplikasi Ayo Kerja ini kita berharap di Dinas Tenaga Kerja memiliki data-data atau database yang betul-betul valid baik tentang perencanaan ke depannya maupun untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kita berharap aplikasi inovasi Ayo Kerja telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kelungkung maupun dari luar Kabupaten Kelungkung untuk menyebarkan informasi lowongan kerja mereka, dan ini pun membantu bagi masyarakat kita terutama para pencakar untuk bisa mengetahui progres yang kita buat untuk membantu mereka mendapatkan informasi secara lebih valid, sehingga akses daripada permasalahan penempatan tenaga kerja misalnya untuk luar negeri banyak terjadi di luar ketentuan, kemudian banyaknya juga pencari kerja yang terjebak. Mudah-mudahan tidak ada yang sampai TPPO, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi lebih jelas validitas daripada agen-agen yang ada, sehingga semua sosial media dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kelungkung sudah memuat mengenai prosedur dan persyaratan tentang bagaimana penempatan, perekrutan dan sebagainya, termasuk agen-agen yang resmi yang berlaku pada saat ini. Saya kira inovasi Ayo Kerja ini sangat membantu perusahaan-perusahaan dan juga pencakar kita, terutama bagaimana kita memfasilitasi juga para difabel untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kondisi difabelnya mereka. Saya kira demikian, mudah-mudahan Ayo Kerja ini memberikan solusi yang tepat bagi kami di Kabupaten Kelungkung. Terima kasih.